nggak sih kamu merasa nyaman banget saat ngobrol sama seseorang sampai waktu terasa berjalan begitu cepat? Obrolannya sederhana, nggak selalu tentang hal yang serius. Kadang cuma saling bercanda, saling cerita tentang hari yang dijalani, atau bahkan sama-sama diam tanpa merasa canggung. Aneh tapi nyata, justru momen-momen seperti itulah yang sering menjadi awal munculnya chemistry. Sayangnya, banyak orang berpikir kalau chemistry itu harus dipaksa untuk diciptakan. Akhirnya mereka terlalu sering menghubungi, terlalu banyak berusaha mengesankan, terlalu cepat ingin dekat. Padahal, semakin seseorang terlihat memaksa, biasanya orang lain justru merasa kurang nyaman. Chemistry bukan sesuatu yang bisa dipercepat. Chemistry tumbuh secara alami ketika dua orang sama-sama merasa aman, dihargai dan menikmati kebersamaan. Karena itu, kalau tujuanmu ingin hubungan terasa lebih dekat, jangan fokus membuat dia langsung jatuh cinta. Fokuslah membuat setiap pertemuan atau setiap obrolan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Saat seseorang merasa nyaman berada di dekatmu, tanpa sadar dia akan mulai mencari kehadiranmu. Dan dari situlah chemistry perlahan tumbuh semakin dalam. Nah, bagaimana caranya supaya chemistry bisa semakin kuat tanpa terlihat seperti sedang berusaha terlalu keras? Mari kita mulai dari hal pertama yang sering dianggap sepele, padahal pengaruhnya sangat besar. Yang pertama adalah berhenti. Terlalu sibuk ingin membuat diri sendiri terlihat menarik. Ini terdengar aneh. Bukankah saat mendekati seseorang kita memang ingin tampil sebaik mungkin? Tidak salah. Tetapi ada perbedaan besar antara menjadi versi terbaik dari diri sendiri dengan terus-menerus berusaha mendapatkan pengakuan. Orang yang terlalu ingin disukai biasanya tanpa sadar selalu berusaha membuktikan dirinya. Sedikit-sedikit ingin terlihat keren. Sedikit-sedikit ingin menunjukkan pencapaian. Selalu ingin menjadi pusat perhatian dalam setiap percakapan. Akibatnya, obrolan terasa berat dan kurang alami. Sebaliknya, orang yang memiliki chemistry kuat justru lebih banyak menikmati proses mengenal satu sama lain. Mereka tidak sibuk menjual diri. Mereka hadir sepenuhnya dalam percakapan. Mereka benar-benar mendengarkan. Mereka tertarik mengenal lawan bicaranya, bukan hanya ingin membuat dirinya dikagumi. Ketika seseorang merasa didengarkan tanpa dihakimi, perasaan nyaman akan muncul dengan sendirinya. Dan rasa nyaman itulah fondasi paling kuat dari sebuah chemistry yang bertahan lama. Hal berikutnya yang bisa membuat chemistry semakin dalam adalah jangan selalu berusaha mengisi setiap keheningan. Banyak orang takut saat obrolan tiba-tiba berhenti. Baru beberapa detik suasana hening, langsung buru-buru mencari topik baru. Bahkan ada yang sampai asal bicara hanya supaya percakapan tetap berjalan. Padahal, keheningan tidak selalu berarti hubungan sedang membosankan. Justru ketika dua orang sudah mulai nyaman, mereka tidak lagi merasa harus terus berbicara. Mereka bisa menikmati momen tanpa merasa canggung. Kalau sedang bertemu, sesekali nikmati saja suasananya. Perhatikan lingkungan sekitar. Tersenyumlah, tatap lawan bicaramu dengan santai. Biarkan percakapan mengalir kembali secara alami. Keheningan yang nyaman seringkali lebih berharga daripada obrolan panjang yang dipaksakan. Selain itu, jangan terlalu mudah mengatakan aku juga hanya supaya terlihat cocok. Memang memiliki banyak kesamaan bisa membuat hubungan terasa lebih dekat, tetapi berpura-pura memiliki minat yang sama hanya demi disukai justru bisa menjadi bumerang. Misalnya dia menyukai olahraga tertentu, padahal kamu tidak terlalu paham. Tidak masalah kalau memang begitu. Daripada berpura-pura mengerti, lebih baik jujur sambil menunjukkan rasa penasaran. Kamu bisa bertanya, memangnya apa yang paling seru dari olahraga itu? Pertanyaan sederhana seperti itu menunjukkan, kalau kamu menghargai hal yang dia sukai, orang pada dasarnya senang. Ketika ada seseorang yang benar-benar tertarik, mendengarkan cerita mereka, bukan karena ingin mencari muka, tetapi karena rasa ingin tahunya memang tulus. Dari situlah percakapan menjadi lebih hidup. Chemistry juga semakin kuat ketika ada keseimbangan. Jangan selalu menjadi orang yang mengejar. Namun jangan juga selalu menunggu. Kalau selama ini kamu yang lebih sering memulai obrolan, sesekali beri ruang. Lihat apakah dia juga berinisiatif menghubungimu, bukan untuk menguji atau memainkan perasaan, tetapi untuk memberi kesempatan agar hubungan berjalan dari dua arah. Hubungan yang sehat tidak dibangun oleh satu orang saja. Dibutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Ketika kamu memberi ruang, orang lain punya kesempatan untuk merindukan kehadiranmu. Dia mulai menyadari bahwa obrolanmu ternyata menjadi bagian yang menyenangkan dalam harinya, dan saat rasa rindu itu muncul secara alami, chemistry akan berkembang tanpa perlu dipaksa. Yang tidak kalah penting, jangan takut menunjukkan sisi dirimu yang apa adanya. Banyak orang terlalu sibuk tampil sempurna. Mereka takut terlihat gugup, takut salah bicara, takut sesekali melakukan hal yang memalukan. Padahal justru momen-momen kecil seperti itu sering membuat seseorang terlihat lebih manusiawi.
Orang lebih mudah merasa dekat dengan seseorang yang nyata daripada seseorang yang terlihat sempurna setiap saat, sesekali tertawa karena salah ucap, mengakui kalau kamu sedang gugup, atau bercerita tentang pengalaman lucu yang pernah kamu alami. Ada satu hal yang sering diabaikan, padahal pengaruhnya sangat besar terhadap chemistry, yaitu kemampuan mengingat hal-hal kecil tentang dirinya. Bukan menghafal semua cerita yang pernah dia sampaikan. Bukan juga mencatat setiap detail hidupnya, tetapi cukup memperhatikan hal-hal sederhana yang baginya berarti. Misalnya, dia pernah bercerita bahwa minggu depan ada presentasi penting. Beberapa hari kemudian kamu bertanya, gimana presentasinya? Semoga lancar ya. Atau dia pernah mengatakan bahwa ibunya sedang kurang sehat. Lalu beberapa waktu setelahnya kamu bertanya dengan tulus, sekarang kondisi ibumu sudah membaik? Pertanyaan sederhana seperti itu memberikan kesan yang berbeda. Dia akan merasa bahwa ceritanya benar-benar didengarkan, bahwa dirinya dianggap penting. Dan perasaan dihargai adalah salah satu bahan utama yang membuat chemistry semakin kuat. Selain itu, belajarlah memberikan perhatian tanpa harus selalu mengharapkan balasan. Kadang kita terlalu sibuk menghitung. Aku sudah chat duluan. Aku sudah memberi perhatian. Sekarang giliran dia. Kalau setiap kebaikan selalu dihitung, hubungan akan terasa seperti transaksi. Padahal hubungan yang hangat lahir dari ketulusan. Tentu saja, bukan berarti kamu harus terus memberi sementara dia tidak pernah peduli. Tetap harus ada keseimbangan. Namun jangan biarkan setiap tindakanmu selalu didorong oleh keinginan untuk segera mendapatkan balasan. Karena perhatian yang tulus biasanya lebih mudah dirasakan daripada perhatian yang memiliki tujuan tersembunyi. Hal lain yang membuat chemistry berkembang adalah memiliki kehidupan yang tetap menarik di luar hubungan. Ini penting. Jangan sampai seluruh duniamu hanya berputar di sekitar satu orang. Tetap lakukan hobimu. Tetap bertemu teman-temanmu. Tetap belajar hal baru. Tetap mengejar impianmu. Orang cenderung tertarik kepada seseorang yang memiliki kehidupan yang penuh warna. Bukan karena ingin terlihat sibuk, melainkan karena mereka memiliki cerita, pengalaman, dan sudut pandang yang terus berkembang. Saat kalian bertemu, selalu ada hal baru yang bisa dibagikan. Obrolan terasa segar, tidak monoton. Tidak hanya membahas hal yang sama berulang kali, dan tanpa disadari, hubungan menjadi lebih hidup. Jangan lupa juga untuk memberi ruang bagi rasa penasaran. Kesalahan yang sering terjadi adalah membuka semua kartu di awal. Hari pertama kenal, semua cerita hidup langsung dikeluarkan. Semua rencana masa depan langsung dibahas. Semua rahasia langsung dibagikan. Akibatnya tidak ada lagi rasa ingin. Tahu yang membuat seseorang penasaran untuk terus mengenalmu. Bukan berarti kamu harus bersikap misterius. Tetapi biarkan proses saling mengenal berjalan perlahan. Hari ini saling berbagi sedikit cerita. Besok menemukan hal baru lagi. Minggu depan masih ada sisi lain yang belum pernah diketahui. Dengan cara itu, hubungan terasa seperti perjalanan yang selalu memiliki kejutan kecil. Ada satu kebiasaan yang sering dianggap sebagai tanda perhatian, padahal tanpa disadari justru bisa membuat chemistry perlahan memudar. Kebiasaan itu adalah terlalu ingin tahu tentang segala hal dalam hidupnya. Baru beberapa jam tidak membalas pesan, langsung muncul banyak pertanyaan. Lagi di mana? Sama siapa? Kok belum balas? Kenapa lama banget? Mungkin niatnya memang karena peduli. Tetapi jika dilakukan terlalu sering, perhatian bisa berubah menjadi tekanan. Setiap orang membutuhkan ruang untuk menjalani kehidupannya. Mereka punya pekerjaan, punya keluarga, punya teman, punya waktu untuk dirinya sendiri. Ketika kamu mampu menghargai ruang itu, orang lain akan merasa lebih nyaman berada di dekatmu. Mereka tidak merasa diawasi, tidak merasa dikekang, dan justru karena kebebasan itu, mereka lebih mudah kembali dengan sendirinya. Chemistry yang sehat selalu memberi ruang untuk bernapas. Bukan ruang untuk saling menjauh, tetapi ruang agar masing-masing tetap menjadi dirinya sendiri. Selain memberi ruang, belajarlah menjadi seseorang yang mudah membuat suasana menjadi ringan. Tidak berarti kamu harus selalu melucu, tidak harus menjadi orang paling lucu di setiap pertemuan. Yang dimaksud adalah menghadirkan energi yang membuat orang lain merasa tenang. Kadang cukup dengan tersenyum saat bertemu, menyapa dengan hangat, menanggapi ceritanya tanpa menghakimi, atau sesekali mengajak bercanda tentang hal-hal sederhana. Orang akan lebih mudah mengingat bagaimana perasaan mereka saat bersamamu daripada mengingat setiap kata yang kamu ucapkan. Kalau setiap kali bertemu mereka merasa lebih tenang, lebih nyaman dan lebih dihargai, tanpa sadar mereka akan mulai menantikan momen untuk bertemu lagi. Inilah yang sering disebut sebagai daya tarik emosional. Bukan karena penampilan semata, bukan karena kata-kata manis, melainkan karena kehadiranmu membawa perasaan yang menyenangkan. Hal berikutnya yang juga penting adalah jangan terburu-buru memberi label pada hubungan.
Baru beberapa kali mengobrol, sudah ingin kepastian. Baru beberapa kali bertemu, sudah membahas masa depan. Keinginan untuk mendapatkan kejelasan memang wajar, namun setiap hubungan memiliki ritmenya sendiri. Ada yang cepat akrab, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Kalau kamu terus memaksa semuanya berjalan sesuai keinginanmu, hubungan bisa kehilangan kenyamanannya. Ibarat menanam pohon, kamu tidak bisa setiap hari mencabutnya hanya untuk memastikan apakah akarnya sudah tumbuh. Semakin sering dicabut, justru semakin sulit berkembang. Begitu juga dengan chemistry. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan kesempatan untuk tumbuh secara alami. Semakin kamu menikmati prosesnya, semakin kecil kemungkinan hubungan itu terasa membebani. Dan yang paling penting, jangan lupa menjadi orang yang konsisten. Tidak perlu hari ini sangat perhatian, lalu besok menghilang tanpa kabar. Sekarang, mari kita bahas bagaimana mengenali bahwa chemistry itu sebenarnya mulai tumbuh. Seringkali orang mengira chemistry hanya terlihat dari kata-kata romantis. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Chemistry lebih sering terlihat dari perubahan-perubahan kecil yang terjadi secara alami. Misalnya, dia mulai mengingat hal-hal yang pernah kamu ceritakan. Dia bertanya tentang pekerjaanmu. Dia menanyakan kabar keluargamu. Atau dia mengingat makanan favoritmu tanpa harus diingatkan. Mungkin terlihat sepele, namun perhatian terhadap detail kecil menunjukkan bahwa seseorang benar-benar memberi tempat untukmu di pikirannya. Tanda lainnya adalah percakapan mulai mengalir tanpa terasa dipaksakan. Awalnya mungkin kalian hanya saling bertukar kabar. Lama-kelamaan obrolan berkembang ke berbagai topik, bisa membahas masa kecil, pengalaman lucu, mimpi yang ingin dicapai. Bahkan hal-hal sederhana yang sebelumnya tidak pernah terpikir untuk diceritakan. Saat percakapan terasa mengalir seperti itu, waktu seringkali berlalu tanpa disadari. Kalian mungkin berniat mengobrol hanya beberapa menit. Namun tiba-tiba sudah 1 atau 2 jam berlalu. Bukan karena tidak ada kegiatan lain, melainkan karena masing-masing menikmati kebersamaan itu. Chemistry juga mulai terlihat ketika kalian merasa nyaman menunjukkan sisi yang tidak sempurna. Tidak lagi takut terlihat lelah, tidak malu mengakui kalau sedang banyak pikiran, tidak merasa harus selalu tampil ceria. Karena kamu tahu, dia tidak akan langsung menilai atau menjauh hanya karena melihat sisi rapuhmu. Begitu pula sebaliknya, dia mulai percaya untuk berbagi cerita yang lebih dalam, tentang kekhawatirannya, tentang kegagalannya, tentang hal-hal yang mungkin tidak pernah dia ceritakan kepada banyak orang. Kepercayaan seperti ini tidak muncul dalam semalam. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui sikap saling menghargai. Ada juga tanda yang sering luput disadari, yaitu ketika kalian mulai saling tertawa karena hal-hal yang mungkin tidak dipahami orang lain, memiliki candaan khas, panggilan tertentu, atau kebiasaan kecil yang hanya dimengerti oleh kalian berdua. Momen-momen seperti ini menciptakan rasa kebersamaan yang unik. Hubungan terasa memiliki warna sendiri, dan itu menjadi salah satu alasan mengapa seseorang merasa dekat secara emosional. Namun ingat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa setiap perhatian adalah tanda cinta. Ada orang yang memang ramah kepada semua orang. Ada juga yang mudah akrab karena sifatnya terbuka. Karena itu, nikmati saja setiap prosesnya tanpa terburu-buru memberi kesimpulan. Biarkan waktu menunjukkan arah hubungan tersebut. Kalau memang chemistry itu nyata, ia akan semakin terasa seiring bertambahnya pengalaman yang kalian lalui bersama. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu diuji dengan permainan perasaan, tidak perlu dibuat rumit. Hubungan yang memiliki chemistry kuat biasanya berkembang dengan langkah yang tenang. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, ada satu hal yang rasanya penting untuk diingat. Banyak orang terlalu fokus mencari cara agar orang lain merasa memiliki chemistry dengan dirinya. Padahal pertanyaan yang tidak kalah penting adalah, apakah kamu sendiri benar-benar merasa nyaman saat bersama orang itu? Jangan sampai karena terlalu ingin disukai, kamu terus mengorbankan dirimu sendiri. Selalu mengalah, selalu menyesuaikan diri, selalu berpura-pura menjadi orang yang sebenarnya bukan dirimu. Hubungan yang baik bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban. Hubungan yang sehat adalah ketika kedua orang bisa saling menerima tanpa kehilangan jati dirinya. Kalau setiap kali bersamanya kamu merasa harus berhati-hati dalam berbicara, takut menjadi diri sendiri, atau terus merasa lelah karena harus menjaga kesan, mungkin yang kurang bukan usahamu, melainkan kecocokan di antara kalian. Karena chemistry yang sesungguhnya tidak membuatmu merasa tertekan, justru membuatmu merasa lebih tenang, lebih bebas, dan lebih percaya diri menjadi dirimu sendiri. Ingat juga, chemistry bukanlah tujuan akhir. Chemistry hanyalah pintu pembuka, yang membuat sebuah hubungan bertahan bukan hanya rasa nyaman, tetapi juga rasa saling menghormati, komunikasi yang jujur, kepercayaan yang dijaga, dan kemauan untuk tumbuh bersama ketika menghadapi berbagai tantangan.
Tidak peduli seberapa kuat chemistry di awal. Kalau tidak dirawat, lambat laun ia bisa memudar. Sebaliknya, chemistry yang awalnya biasa saja bisa berkembang menjadi ikatan yang sangat kuat ketika kedua orang sama-sama mau menjaga hubungan itu. Jadi, berhentilah berpikir bahwa kamu harus selalu tampil sempurna. Tidak perlu mencari kalimat paling romantis. Tidak perlu berpura-pura menjadi sosok yang bukan dirimu. Jadilah pribadi yang tulus. Belajar mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Menghargai batasan orang lain, memberikan perhatian tanpa berlebihan, dan nikmati setiap proses saling mengenal tanpa terburu-buru ingin sampai di tujuan. Karena seringkali, hubungan yang paling indah bukanlah yang dimulai dengan gebrakan besar, melainkan yang tumbuh perlahan, dari obrolan sederhana, dari perhatian kecil, dari tawa yang tulus, dari rasa nyaman yang terus bertambah setiap harinya. Pada akhirnya, chemistry bukan sesuatu yang dikejar. Ini adalah sesuatu yang tercipta ketika dua orang sama-sama merasa bahwa bersama satu sama lain adalah tempat yang nyaman untuk pulang. Kalau kamu berhasil menghadirkan rasa itu, tanpa perlu memaksa, tanpa perlu bermain peran, dan tanpa perlu mengejar secara berlebihan, maka hubungan yang terbangun akan terasa lebih alami, lebih dewasa, dan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang. Semoga setelah mendengar pembahasan ini, kamu tidak lagi sibuk mencari cara agar terlihat menarik di mata seseorang, tetapi mulai fokus menjadi pribadi yang membuat orang lain merasa nyaman, dihargai dan diterima apa adanya. Karena disitulah chemistry yang sesungguhnya lahir. Kalau kamu setuju bahwa hubungan terbaik selalu dimulai dari rasa nyaman, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bagikan juga video ini kepada temanmu yang sedang berusaha mendekati seseorang tanpa ingin terlihat memaksa. Dan jangan lupa tekan tombol suka serta subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang hubungan, cinta, dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga hubungan yang kamu perjuangkan selalu dipenuhi dengan ketulusan, khani benar dan tersebadan.